anak-anak, apa kabar? Kiranya kita semua tetap sehat dan tersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Mata pelajaran kita saat ini, Pak Guru tidak sendirian, tapi Pak Guru bawa teman, namanya Dodi. Yuk, kita kenalan ya sama Dodi. Jreng jreng. Ini dia Dodi. Halo Dodi. Hai. Wah, Dodi mau belajar bersama kita. Kita kenalan ya. Hai Dodi, kamu sekarang umur berapa? 10. Wah, umur 10. Siapa di sini yang umurnya 10? Wah, sama, keren ya. Nah, Dodi, kamu sekarang kelas berapa? Nah, berapa? 5. Oh, kelas 5 SD juga rupanya. Sama dengan kita. Oh, makanya kamu ingin belajar di sini ya? Iya. Wah, Dodi pengen belajar bersama kita hari ini. Dodi, kita hari ini akan belajar tentang apa yang semua orang lakukan setiap hari. Wah, pasti seru kan? Karena kita semua lakukan. Bahkan kita lakukan ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 4 sampai yang 5 kali. Tahu nggak Dodi kira-kira apa yang dilakukan oleh manusia sampai sebanyak itu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Baik, sekarang Pak Guru mau kasih tahu buat Dodi dan buat kita sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang soal makan-makan. Haha, kalau makan pasti semua orang lakukan setiap hari. Betul, Wah. Aku juga suka makan. Wah, semuanya Dodi di sini juga suka makan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah aktivitas salah satunya dimulai dari makan. Yuk kita belajar bersama-sama. Dodi duduk ya. Oke. Nah, teman-teman, Dodi duduk dulu ya. Dadah. Dodi mau duduk. Nah, teman-teman, semua orang ini lakukan setiap hari. Wah, kira-kira ngapain ini? Iya, setiap hari kita makan. Ya, setiap hari kita makan. Makan itu adalah memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Nah, disitulah dimulainya proses pencernaan itu ya. Dimulai dari mulut. Nah, mulut ini adalah anggota tubuh yang mengerjakan daripada permulaan pencernaan, yaitu menerima makanan masuk ke dalam mulut. Nah, makanan di dalam mulut itu dikunyah dengan gigi. Kemudian ketika ada di dalam mulut, makanan ini juga dibasahi. Ya, dibasahi oleh air di dalam mulut kita, yaitu air liur. Fungsinya apa sih? Kok makanan ini dibasahi oleh air liur? Supaya makanan ini bisa diteruskan ke lambung. Nah, diteruskan ke lambung. Nah, yang mengerjakan ini, yang meneruskan makanan dari mulut menuju ke lambung adalah kerongkongan. Jadi yang pertama, organ tubuh yang melakukan proses pencernaan adalah mulut, dan kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Dalam kerongkongan, makanan dikirim ke lambung. Nah, jadi makanan ini dikirim ke lambung. Tadi di dalam mulut makanan itu dikunyah, gitu ya. Kemudian dikirim masuklah ke dalam lambung. Di lambung makanan ini diolah lagi dengan cara melalui dinding lambung ini. Dinding lambung akan bekerja untuk menghaluskan makanan. Bahkan tidak hanya dinding lambung, tetapi lambung kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah cairan asam yang berfungsi untuk menghaluskan makanan.
Sehingga semua makanan keras, makanan lembut yang masuk ke lambung akan dihancurkan lagi oleh zat asam yang ada di dalam lambung. Nah, setelah diolah makanan kita dari mulut, kerongkongan, dan yang ketiga adalah lambung, itu akan diolah lagi dan dikirimkan ke usus halus. Nah, pindah ke sini ya. Dipindahkan ke usus halus. Dan ketika di usus halus ini, makanan diolah lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah energi yang di sini bisa berbentuk protein, gizi yang fungsinya adalah untuk kesehatan tubuh kita supaya tubuh kita kuat. Nah, gizi, protein yang ada yang dihasilkan dari usus halus ini dikirim melalui pembuluh darah sehingga tubuh kita menjadi kuat. Oleh karena itu, anak-anak, supaya tubuh kita semakin kuat, sehat, makanlah makanan yang bergizi. Makanlah makanan yang sehat. Supaya apa? Ini menghasilkan energi yang baik dan membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Lalu setelah diambil energinya, ada sisanya. Nah, sisanya itu dikirimkan ke usus besar. Nah, dikirimkan ke sini ya, ke usus besar. Nah, kira-kira begini. Nah, dikirimkan ke usus besar dan kemudian ini masuk di dalam usus besar ini akan diolah lagi menjadi kotoran kita ya, atau tinja kita. Nah, sebelum keluar ke anus ya, jadi kotoran kita, tinja kita keluarnya adalah lewat anus. Tapi sebelum keluar ini kotoran ini akan usus besar ini akan bekerja sama dengan otak sehingga otak memerintah kita kapan waktunya untuk buang air besar. Nah, ini dia nih, dikirimlah dari usus besar sisa makanan kita dikirim dan akhirnya menuju ke anus. Di sini sudah siap-siap. Nah, kalau sudah waktunya akan mengirimkan tanda ke otak kita dan kita akhirnya punya perasaan, punya keinginan untuk buang air. Nah, akhirnya buang airlah kita ya. Kenapa? Karena makanan yang sudah dimasukkan ke dalam lambung, diolah, kemudian dibagi, dan sisa makanannya memang kita harus buang. Nah, sisa makanan dalam bentuk tinja, dan ini akan terus bekerja buat kita. Jadi anak-anak, inilah proses pencernaan makanan yang kita alami, bahkan kita lihat secara langsung dan bekerja dalam tubuh kita masing-masing. Yang pertama, tadi lewat apa? Lewat mulut. Diolah melalui gigi dan air liur, kemudian dikirim melewat kerongkongan ya. Kerongkongan ini seperti selang panjang begitu ya. Dan yang ketiga dikirim ke lambung. Setelah dikirim ke lambung, semua hasil yang telah diproses dikirim ke usus halus dan kemudian dipisahkan antara energi dan sisa makanan. Energi dikirim ke pembuluh darah, sisa makanan dikirim ke usus besar. Dan akhirnya setelah lewat usus besar, kotoran itu akan keluar lewat anus. Dan terjadilah drama setiap pagi kita ada di toilet. Nah, begitulah pelajaran kita hari ini. Kiranya kita semakin mengerti keajaiban yang Tuhan sudah berikan melalui proses makanan. Terima kasih.